singkat dengan PKN, adalah pendidikan yang diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya di sekolah. Nah, pendidikan ini memberikan pemahaman tentang kewarganegaraan, kemudian hak dan kewajiban, serta peran kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, apa sih tujuan dari pendidikan kewarganegaraan? Nah, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah membentuk individu yang memiliki kesadaran atas hak dan kewajiban, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan juga berbangsa. Nah, ada beberapa tugas dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Tapi tugas yang utama adalah mempersiapkan warga negara menjadi warga negara yang baik dan juga bertanggung jawab. Kemudian apa sih tugas yang lain dari PKN? Tugas yang pertama adalah mengenalkan jati diri bangsa. Artinya memberikan pemahaman tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, atau segala hal yang membentuk identitas bangsa Indonesia. Hal ini penting agar kita bangga menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian tugas yang kedua dari pendidikan kewarganegaraan adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air. Belajar PKN itu mengajarkan kita untuk peduli, kemudian setia, serta membela negara jika terjadi ancaman, dan berpartisipasi positif dalam kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian tugasnya yang ketiga adalah membentuk warga negara yang cerdas, berpikir kritis, menganalisis masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian kita cari solusinya dengan solusi yang tepat. Kemudian tugas dari pendidikan kewarganegaraan yang keempat adalah mengajarkan kita tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, dengan kita belajar PKN, kita dapat tahu apa aja sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Contohnya itu, contoh hak adalah hak untuk berpendapat, kemudian hak untuk hidup yang layak, hak atas pendidikan. Contoh kewajiban adalah menaati aturan hukum dan ataupun membayar pajak. Nah, itu adalah beberapa contoh dari hak dan kewajiban. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh hanya menuntut hak-hak kita sebagai warga negara, tetapi kita juga harus menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara itu sendiri. Kenapa? Agar keduanya itu seimbang, sehingga kehidupan kita itu berjalan dengan aman, baik, dan juga lancar. Kemudian tugas PKN berikutnya adalah membina sikap demokratis. Artinya itu, kita sebagai warga negara, dengan kita belajar PKN, kita mengajarkan kita bahwa pentingnya kita bersikap demokrasi, menghargai perbedaan pendapat, ataupun berpartisipasi aktif dalam proses politik, misalnya pemilu ataupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah memperkuat bangsa, memperkuat persatuan. Nah, artinya meskipun kita berbeda, baik, sekarang kita masuk ke fungsi dari pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, PKN berfungsi sebagai sarana untuk membentuk karakter siswa menjadi individu yang cerdas, terampil, kemudian peduli, berakhlak mulia, kemudian bertakwa, dan juga beriman. Nah, yang kedua adalah fungsi PKN adalah dengan pengetahuan negara dan juga keluarga negara
keempat adalah PKN dengan rasa cinta tanah air kita, rasa kebangsaan kita. PKN itu berkontribusi dalam menjaga stabilitas keamanan negara dari berbagai ancaman. Dan yang terakhir adalah PKN itu sangat penting untuk generasi muda untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin dan juga warga negara yang baik dan juga bertanggung jawab nantinya. Nilai adalah keyakinan atau standar tentang apa yang dianggap baik, benar, dan penting. Nilai itu pertimbangan dalam bersikap dan juga berperilaku. Nah, nilai itu bersifat abstrak atau tidak berwujud, fungsinya sebagai pedoman dan diyakini kebenarannya. Nah, ada beberapa contoh nilai dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu ada nilai ketuhanan, yaitu taat dan yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada nilai kemanusiaan, yaitu menjaga harkat dan martabat setiap manusia. Ada nilai persatuan, yaitu menjaga keutuhan dan juga kesatuan bangsa. Ada nilai kerakyatan, yaitu pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan ada nilai keadilan, yaitu menyamaratakan hak dan juga kewajiban setiap manusia. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan antara hak dan kewajiban satu sama lain. Nah, itu adalah beberapa contoh dari nilai dalam pendidikan kewarganegaraan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu adalah sebagai landasan filosofis dalam berperilaku dan juga bertindak setiap warga negara. Nah, kemudian kita masuk ke norma. Apa sih norma itu? Norma itu adalah aturan, kaidah ataupun pedoman tingkah laku yang sudah disepakati bersama dalam masyarakat. Nah, norma itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang ada dan juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan juga keteraturan sosial. Nah, kalau norma itu bersifat konkret atau nyata. Nah, jika ada yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi. Ada beberapa jenis norma, yaitu ada norma agama, ada norma kesusilaan, kemudian norma kesopanan, dan juga norma hukum. Nah, apa itu norma agama? Norma agama itu adalah aturan yang dibuat atau aturan yang berasal dari ajaran Tuhan. Contohnya, perintah untuk beribadah, kemudian larangan untuk berbohong. Itu adalah norma agama. Nah, kalau norma kesusilaan itu adalah aturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Contohnya itu adalah berkata yang jujur, kemudian jangan mengambil barang yang bukan milik kita tanpa izin. Itu contoh norma kesusilaan. Nah, kemudian kita masuk ke norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah aturan yang berkaitan dengan tata krama dan juga sopan santun dalam pergaulan. Contohnya, kita menghargai orang yang lebih tua, kemudian jangan berteriak atau berkata yang keras saat di tempat umum. Atau contoh lainnya adalah jangan kita menyela pembicaraan orang lain saat mereka berbicara. Itu adalah contoh norma kesopanan. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum itu sendiri adalah aturan yang dibuat oleh suatu lembaga resmi negara dan jika dilanggar maka sanksinya akan bersifat tegas dan juga memaksa. Contohnya perundang-undangan lalu lintas. Jika kita langgar maka akan ada sanksi yang tegas dan juga memaksa. Kemudian ada larangan atau undang-undang untuk tidak merusak fasilitas umum. Itu adalah contoh dari norma. Kemudian masuk ke moral. Apa sih itu moral? Moral itu adalah perwujudan nyata dari nilai dan norma dalam bersikap atau bertindak. Nah, atau intinya itu adalah
baik atau buruknya suatu tindakan. Itu adalah moral. Nah, contohnya itu begini. Jika seseorang itu menghargai nilai kebersihan, maka ada normanya, yaitu dilarang membuang sampah sembarangan. Maka moralnya itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian contoh lainnya, seperti jika seseorang menjunjung tinggi nilai kejujuran, maka saat ujian dia tidak akan mencontek. Itulah moralnya, dia tidak mencontek, karena norma ujian atau aturan ujian itu tidak boleh menyontek kepada orang lain pada saat ujian itu berlangsung. Nah, jadi intinya itu, nilai itu apa yang kita yakini baik. Kemudian norma itu adalah aturan yang dibuat atas nilai-nilai yang ada, dan moral itu adalah sikap yang kita lakukan baik atau buruknya itu. Warga negara adalah orang yang secara resmi menjadi bagian dari suatu negara. Nah, orang ini juga diakui oleh hukum negara dan punya hak-hak yang dilindungi negara dan punya kewajiban yang harus dilakukan untuk negara. Kemudian apa sih itu tujuan tugas warga negara? Tugas warga negara adalah hal-hal yang harus dilakukan sebagai bagian dari negara. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita karena sudah menjadi bagian dari negara itu. Contohnya menaati hukum dan juga aturan. Kita sebagai warga negara yang baik, tugas kita adalah harus taat pada hukum dan juga aturan yang ada. Misalnya kita jangan mencuri, kemudian menaati peraturan perundang-undangan, menaati peraturan lalu lintas, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah membela negara. Kita harus siap mempertahankan negara ini jika ada suatu ancaman. Setidaknya kita tidak merugikan negara. Kemudian membayar pajak itu juga adalah salah satu dari tugas kita sebagai warga negara, karena membayar pajak itu adalah kewajiban setiap warga negara. Jika kita tidak membayar pajak, maka kita tidak bisa dikatakan dengan warga negara yang baik, karena kita tidak melaksanakan tugas kita dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir adalah berpartisipasi aktif dalam kemajuan negara, yaitu dengan cara partisipasi aktif dalam pemilihan umum misalnya, atau partisipasi aktif dalam kegiatan menjaga dan melestarikan lingkungan. Itu juga salah satu tugas kita sebagai warga negara. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi dari warga negara itu sendiri. Apa sih fungsi dari warga negara? Ada beberapa fungsi dari warga negara, yaitu yang pertama adalah menjunjung hukum dan pemerintah. Warga negara itu memiliki kewajiban untuk menaati peraturan dan juga hukum yang ada di pemerintahan yang sah ini dan juga berdaulat. Kemudian yang kedua adalah ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Warga negara itu dapat ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan dan juga bidang kita yang kita kuasai. Kemudian menghormati hak asasi manusia. Warga negara itu harus menghormati hak asasi orang lain, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Kemudian menjaga keutuhan, menjaga persatuan dan kesatuan negara. Kita sebagai warga negara berfungsi untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Kenapa? Jika tidak, negara ini akan terpecah belah. Bagaimana caranya? Dengan cara toleransi, kemudian jangan diskriminasi orang lain, kemudian jangan membeda-bedakan satu sama lain. Misalnya mereka berbeda budaya, agama, ras, sama kita beda-bedakan. Jangan, karena itu akan menciptakan perpecahan di negara ini. Kemudian yang terakhir adalah
tunduk pada peraturan dan batasan. Kita sebagai warga negara harus tunduk dan patuh pada peraturan dan pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dan juga fungsi dari Pancasila. Nah, apa sih hakikat dari Pancasila? Hakikat dari Pancasila itu adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan juga sebagai dasar negara. Artinya, hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah Pancasila itu adalah pedoman hidup bagi seluruh warga negara, baik itu dalam bersikap, berpikir, maupun juga bertindak sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan itu adalah cara pandang kita sebagai bangsa. Dan arti dari hakikat Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila itu adalah fondasi penting tempat berdirinya Indonesia. Ibaratkan sebuah rumah tanpa fondasi yang kokoh, maka rumah itu akan roboh. Begitu juga dengan kita, negara Indonesia. Kita harus punya fondasi yang kokoh, fondasi yang kuat. Maka dari itu, Pancasila lah sebagai dasar atau fondasi penting kita. Nah, semua aturan ataupun hukum yang ada di Indonesia itu harus bersandar dengan Pancasila. Tidak ada yang boleh bertentangan dengan Pancasila. Baik, kita masuk ke fungsi dari Pancasila. Fungsi dari Pancasila yaitu yang pertama sebagai dasar negara. Ini adalah fungsi utamanya. Artinya Pancasila itu sebagai pedoman ataupun pedoman hidup atau acuan, landasan paling tinggi untuk membuat semua hukum, semua peraturan dan juga kebijakan yang ada di Indonesia itu harus sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya Pancasila itu adalah sebagai petunjuk arah bagi seluruh warga Indonesia, baik secara pribadi maupun dalam bermasyarakat. Ini membantu kita untuk membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya Pancasila itu adalah semangat atau roh bangsa Indonesia. Ini adalah Pancasila ini adalah ciri khas atau identitas unik yang kita miliki sehingga membedakan kita dengan negara yang lain. Kemudian yang keempat itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila itu membentuk karakter atau ciri khas bangsa Indonesia. Misalnya bangsa Indonesia itu ramah, kemudian suka bergotong royong orangnya, kemudian suka bermusyawarah dan juga beragama. Kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya Pancasila itu adalah hukum yang paling tinggi karena semua hukum yang ada di Indonesia itu harus sesuai dengan Pancasila. Kemudian Pancasila itu sebagai tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia. Artinya itu Pancasila itu merumuskan semua. Pancasila itu merumuskan cita-cita ataupun apa yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia di masa depan, seperti masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, aman berdasarkan nilai-nilainya. Kemudian yang terakhir adalah Pancasila sebagai perjanjian umat bangsa, yang artinya Pancasila itu adalah kesepakatan penting yang dibuat oleh para pendiri bangsa yang pada saat negara ini didirikan. Maka dari itu kita harus menjaga dan juga melaksanakan apa yang menjadi apa itu nilai-nilai dari Pancasila itu. Mungkin itu saja, kita next ke soal berikutnya. Baik, sekarang kita membahas tentang konstitusi. Nah, apa sih itu pengertian dari konstitusi? Pengertiannya adalah konstitusi itu adalah keseluruhan aturan dasar negara yang mengatur tentang bentuk
negara, bentuk pemerintahan, struktur lembaga kekuasaan negara, kemudian hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip dasar penyelenggaraan negara. Nah, ada dua bentuk konstitusi. Yang pertama tertulis, itu contohnya Undang-Undang Dasar seperti di Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah konstitusi tidak tertulis, itu seperti di Inggris. Dia berupa kebiasaan dan konvensi. Jadi intinya itu konstitusi itu adalah aturan dasar negara yang paling tinggi atau undang-undang yang paling tinggi dari sebuah negara. Nah, untuk apa konstitusi itu dibuat? Yang pertama itu tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Artinya agar pemerintah ataupun penguasa itu tidak bertindak sewenang-wenang ataupun otoriter. Jadi konstitusi itu mengatur apa yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan oleh pemerintah, dan mana saja yang merupakan kekuasaan mereka. Kemudian yang kedua itu adalah konstitusi bertujuan untuk menjamin hak-hak warga negara. Artinya dia melindungi dan juga menjamin hak-hak dasar rakyat seperti hak berpendapat, kemudian hak berserikat, hak untuk hidup, hak beragama, dan lain-lain. Ini penting karena agar rakyat itu tidak ditindas. Kemudian konstitusi itu sebagai landasan hukum, artinya dia sebagai acuan bagi semua hukum ataupun peraturan yang ada di bawahnya. Jadi semua peraturan itu harus sesuai dengan konstitusi. Dan yang terakhir itu adalah konstitusi, dia mengatur jalannya pemerintahan. Itu adalah salah satu tujuan dari konstitusi, yaitu dia menetapkan bagaimana pemerintahan itu harus berjalan. Dia mengatur struktur kekuasaan lembaga negara seperti DPR, MPR, kemudian Mahkamah Agung ataupun presiden dan lain-lain. Bagaimana mereka dipilih, tugasnya masing-masing, dan bagaimana hubungan antar lembaga itu adalah tujuan dari konstitusi. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi konstitusi. Jadi fungsi konstitusi itu tidak jauh berbeda dengan tujuan konstitusi tadi, tetapi fungsi konstitusi ini lebih ke peran konstitusi. Sekarang yang kita bahas yang pertama yaitu konstitusi berfungsi sebagai pengontrol dan pembatas kekuasaan pemerintah agar tidak mutlak atau tidak terbatas. Dia membagi-bagikan kekuasaan, misalnya yudikatif, eksekutif, ataupun legislatif. Dia juga mengatur mekanisme check and balance. Kemudian yang kedua, konstitusi itu berfungsi mengatur secara rinci bagaimana lembaga-lembaga itu dibentuk, disusun, dan juga dijalankan. Kemudian dia juga menetapkan siapa berbuat apa dan bagaimana hubungan antar lembaga. Kemudian yang ketiga itu adalah konstitusi berfungsi sebagai pelindung dan juga penjamin hak-hak warga negara, agar tidak ada kesewenang-wenangan dari pemerintah ataupun pihak lain. Kemudian konstitusi itu berfungsi sebagai simbol ataupun identitas negara. Jadi dia menyatukan berbagai perbedaan di bawah satu aturan dasar yang telah disepakati bersama. Yang kelima itu konstitusi berfungsi sebagai acuan tertinggi. Baik, sekarang kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pokok HAM. Yang pertama, prinsipnya adalah prinsip universal, yaitu HAM itu berlaku untuk semua orang, apapun jenis kelaminnya, budayanya, ras, atau agamanya, ataupun kebangsaannya. Dia berlaku di mana saja tanpa terkecuali. Misalnya hak untuk hidup yang layak, itu mau di Indonesia, di Amerika, ataupun di Inggris itu akan sama, akan berlaku. Itulah yang disebut dengan prinsip universal. Kemudian yang kedua itu adalah prinsip yang tidak dapat dipisahkan atau
tidak dapat dilepaskan atau inalienable, yaitu siapapun atau apapun alasannya kita tidak dapat merebut ataupun mengambil hak orang lain, karena seseorang itu akan tetap mempunyai hak asasinya walaupun negaranya tidak mengakuinya atau walaupun negaranya tidak menghormati hak asasi orang itu, dia akan mempunyai hak asasinya. Kemudian yang ketiga itu adalah hak asasi, prinsip tidak dapat dipisahkan atau indivisible, yang artinya HAM itu saling terkait, jadi dia tidak dapat dipisahkan atau dia sama pentingnya. Misalnya hak politik itu sama dengan pentingnya dengan ekonomi, sosial, budaya. Jadi tidak ada yang beda-bedakan dan tidak ada yang bisa dipisahkan. Misalnya hak untuk berpendapat itu sama pentingnya dan tidak dapat dipisahkan dengan hak atas pendidikan dan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip tidak dapat, prinsip saling bergantung. Artinya atau disebut dengan interdependent. Artinya itu adalah HAM itu saling terkait dan juga dia saling bergantung satu sama lain. Misalnya satu hak tidak dapat dipenuhi dengan baik, tidak dapat pemenuhan yang baik, maka itu akan berdampak dengan akan sulit dia mendapatkan pemenuhan hak lainnya. Misalnya seseorang itu tidak memiliki hak atas pendidikan yang layak. Misalnya dia tidak bisa sekolah ataupun dia sekolahnya itu tidak berkualitas, itu akan berdampak pada sulit dia akan mendapatkan pekerjaan, hak atas pekerjaan di masa depan. Kemudian hak prinsip keseimbangan, artinya keadaan di mana unsur kekuatan ataupun keterampilan itu proporsinya seimbang. Jadi tidak ada yang lebih dominan atau lebih dirugikan. Jadi dia seimbang. Contohnya itu adalah seseorang menggunakan hak berpendapatnya tetapi tidak sampai menghina ataupun memfitnah orang lain, karena dia harus seimbang. Dia harus menghormati atau menghargai hak orang lain. Dan yang terakhir adalah prinsip partikularisme, artinya prinsip yang lebih mementingkan ataupun mengutamakan kepentingan kelompok ataupun golongan daripada kepentingan umum atau yang lebih luas. Contohnya itu seseorang tuh lebih memilih pemimpin yang saat pemilu dia lebih memilih calon pemimpin yang sama sukunya dengan dia, daripada padahal lebih banyak ada yang lebih kompeten calon pemimpinnya yang berbeda dengan sukunya. Baik, sekarang kita membahas seputar sistem pemerintahan Indonesia. Nah, dimulai dari bentuk negara Indonesia. Jadi, bentuk negara Indonesia itu berbentuk kesatuan. Artinya, negara Indonesia itu adalah negara yang utuh dan tidak dipisah-pisahkan. Ya, walaupun sebagian urusan itu diberikan kepada daerah atau otonomi daerah. Jadi, otonomi daerah itu dibuat untuk agar pelayanan itu dekat dan juga agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya kita ingin mengurus KTP ataupun KK, itu bisa di daerah kita masing-masing. Tidak harus kita pergi ke pemerintah pusat sana. Kemudian yang kedua adalah bentuk pemerintahan Indonesia itu adalah republik, yang dimana kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Dan sistem pemerintahan Indonesia itu adalah presidensial, yang artinya presiden dan wakil presiden itu secara langsung dipilih oleh rakyat Indonesia melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Nah, untuk menghindari
pemerintahan yang terpusat. Kekuasaan negara itu dibagi lagi menjadi 3 cabang, yaitu ada legislatif, ada eksekutif, dan juga ada yudikatif. Nah, legislatif itu terdiri dari DPR, kemudian ada DPD, dan juga ada MPR. Tugas mereka itu adalah membuat aturan. Kemudian eksekutif, dia terdiri dari presiden dan para menteri. Mereka adalah menjalani aturan. Dan yang terakhir itu adalah yudikatif, yaitu adalah Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan ada Komisi Yudisial atau KY. Mereka itu adalah menegakkan hukum dan keadilan. Nah, mereka bertiga ini, 3 cabang ini dia tidak berdiri sendiri. Mereka itu saling mengawasi dan juga mengimbangi. Inilah yang disebut dengan sistem check and balance. Jadi bisa saja DPR itu dia yang mengawasi presiden, atau bisa saja Komisi Yudisial itu dia yang menetapkan undang-undang, seperti itu. Nah, jadi semua ini berada di bawah prinsip negara hukum, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan tertinggi. Jadi dengan adanya sistem multi partai ini, suara rakyat itu akan terwakili dengan keseluruhannya. Jadilah sistem ini adalah upaya bersama untuk menciptakan negara yang adil, makmur, kemudian demokratis, sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu seputar sistem pemerintahan Indonesia. Kita lanjut ke soal terakhir. Nah, sekarang kita membahas tentang elemen-elemen utama yang terdapat pada kurikulum Merdeka di pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, pada kurikulum Merdeka, pendidikan Pancasila itu tidak hanya menekankan pada hafalan tentang sila-sila, tetapi juga bagaimana caranya, bagaimana menumbuhkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam diri siswa dan menjadi karakter. Ada 4 elemen utama yang diajarkan pada kurikulum Merdeka ini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Nah, elemen ini menekankan bahwa siswa itu diajak untuk memahami dan juga menjalankan apa yang menjadi ajaran agamanya masing-masing. Tidak hanya itu, siswa juga harus punya akhlak yang baik ataupun perilaku yang baik seperti jujur, kemudian sopan santun, peduli, dan juga bertanggung jawab dalam hal hubungannya dengan Tuhan, baik sesama manusia, dengan diri sendiri ataupun dengan alam. Nah, kemudian yang kedua adalah kebinekaan global. Indonesia itu adalah negara yang sangat beragam, banyak suku, banyak budaya, kemudian banyak juga agama. Siswa diajak untuk menghargai dan juga merayakan keberagaman itu, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Siswa juga diajak untuk lebih terbuka terhadap budaya lain dan juga bisa berkomunikasi dengan orang yang punya latar belakang yang berbeda dengan mereka, tetapi tidak memaksakan kehendak dan tetap cinta pada budayanya sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah gotong royong. Elemen ini melatih siswa untuk bisa saling bekerja sama, saling membantu, dan juga berbagi dengan orang lain untuk mencapai tujuannya bersama. Nah, ini mencakup sikap kepedulian, kemudian sikap rasa ingin berbagi, serta kemampuan untuk membantu atau kolaborasi tanpa pamrih. Dan yang terakhir itu adalah bernalar kritis. Elemen ini mengajarkan siswa untuk bisa berpikir secara logis, objektif, dan juga mendalam, baik itu dalam menganalisis informasi, kemudian mengevaluasi fakta, atau membuat kesimpulan yang masuk akal. Siswa itu diajarkan untuk tidak mudah percaya dengan hoax, dan juga informasi tanpa dasar. Nah, itulah
keempat elemen utama atau fokus utama dari kurikulum Merdeka di pembelajaran pendidikan Pancasila. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.